Shalom alaikum sahabat Katoliku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa, Oktober ini kita kembali lagi memasuki bulan Rosario. Pernahkah sahabat Katolik mendaraskan doa Rosario? Dan sudahkah merasakan kekuatan doa Rosario secara langsung? Dari banyaknya doa-doa yang ada di gereja Katolik, doa Rosario menjadi salah satu bagian penting dan selalu digunakan. Bahkan ada bulan Mei dan Oktober dijadikan bulan Rosario, di mana doa ini akan didoakan setiap hari. Sudah banyak cerita tentang kekuatan dari doa Rosario yang dirasakan umat secara langsung. Bahkan kerap kali Bunda Maria memberikan penampakan yang selalu mengingatkan kita untuk mendaraskan doa Rosario agar mendapat kekuatan. Tidak heran jika doa Rosario sangat lekat dengan Bunda Maria yang dianggap sebagai Bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Pada tanggal 7 Oktober dilakukan penghormatan terhadap Bunda Perawan Maria. Namun apakah sahabat Katolik sudah benar-benar mengetahui bagaimana awal mula adanya penghormatan ini? Mari kita sedikit melihat sejarah di dalam gereja Katolik mengenai asal-usul Rosario. Sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Rosario adalah salah satu doa yang paling disukai dalam gereja Katolik kita. Uskup Agung Fulton Sheen mengatakan, Rosario adalah kitab bagi mereka yang buta, di mana jiwa-jiwa melihat dan di sana ditampilkan drama kasih teragung yang pernah dikenal dunia. Rosario adalah kitab bagi mereka yang sederhana, yang menghantar mereka masuk ke dalam misteri-misteri dan pengetahuan yang lebih memuaskan hati dari pendidikan manusia. Rosario adalah kitab bagi mereka yang lanjut usia, yang matanya tertutup terhadap bayang-bayang dunia ini dan terbuka pada dunia mendatang. Kuasa Rosario melampaui kata-kata. Diawali kredo, Bapa Kami, 3 Salam Maria, dan kemuliaan, serta diakhiri dengan Salve Regina atau Salam Ya Ratu. Rosario merupakan pendarasan 5 misteri. Masing-masing misteri terdiri dari Bapa Kami, 10 Salam Maria, dan kemuliaan. Selama mendaraskan Rosario, kita merenungkan misteri-misteri penyelamatan dalam hidup Tuhan kita dan kesaksian iman Bunda Maria. Melalui peristiwa-peristiwa gembira, terang, sedih, dan mulia dalam Rosario, kita dihantar pada kenangan akan inkarnasi Tuhan kita, pewartaannya di hadapan publik, sengsara dan wafatnya, dan kebangkitannya dari antara orang mati. Dengan demikian, doa Rosario membantu kita bertumbuh dalam penghayatan yang lebih mendalam atas misteri-misteri ini. Kita juga memohon bantuan doa Bunda Maria, iman teladan yang menghantar semua orang percaya kepada putranya. Istilah Rosario sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu rosarium, yang berarti karangan bunga mawar. Dalam budaya masyarakat Eropa, bunga mempunyai arti yang sangat penting, yaitu sebagai tanda cinta atau hormat. Pada abad pertengahan, umat Kristen biasanya merangkaikan bunga mawar untuk dipersembahkan kepada Bunda Maria. Mereka meletakkannya di rumah-rumah ibadat di depan gambar atau patung Santa Perawan Maria. Dalam proses merangkaikan bunga mawar itu, mereka mengucapkan litani pujian kepada Bunda Maria. Ada 2 tradisi mengenai asal-usul doa Rosario. Yang pertama, tradisi yang bersumber pada pengalaman Santo Dominikus, pendiri dari Ordo Dominikan pada awal abad ke-12. Menurut tradisi ini, Bunda Maria menampakkan dirinya kepada Santo Dominikus. Dalam penampakan itu, Bunda Maria memberikan Rosario kepada Santo Dominikus dan meminta Santo Dominikus untuk mewartakan Rosario itu. Bunda Maria berjanji, jika Santo Dominikus dengan setia mewartakan dan mendoakan doa Rosario,
maka karya kerasulannya akan berhasil. Saat itu, Santo Dominikus kebetulan sedang berjuang melawan kaum bidah Albigensian, atau suatu kelompok yang tidak percaya terhadap misteri kehidupan Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Dalam sejarah akhirnya, Santo Dominikus dan para pengikutnya berhasil mematikan bidah Albigensia dengan jalan menggalakkan doa Rosario. Tradisi ini juga menyebutkan bahwa Santo Dominikus adalah santo yang menyebarkan doa Rosario seperti yang kita kenal sekarang. Ia punya peran yang cukup besar dalam memperkenalkan doa Rosario kepada umat. Meski catatan riwayat hidupnya tidak menuliskan bahwa dirinya lah yang menyusun doa Rosario. Bahkan konstitusi Dominikan juga tidak menyebutkannya sebagai pencipta doa Rosario. Pada zaman Santo Dominikus, manik-manik yang sebelumnya dipakai untuk mendaraskan doa Bapa Kami mulai dipakai untuk mendaraskan doa Salam Maria. Secara puitis, umat mulai menyebut kaplet atau satu untayan manik-manik dengan nama Rosarium, yang berarti karangan bunga mawar untuk Maria. Dalam perjalanan waktu, doa Bapa Kami telah digantikan dengan doa Salam Maria. Dibagi dalam 3 lingkaran 50-an, kemudian dibagi lagi ke dalam 5 perpuluhan. Doa Bapa Kami lalu diucapkan pada setiap awal Salam Maria, dan pada akhir perpuluhan diakhiri dengan kemuliaan. Dengan demikian, terjadilah doa Rosario yang kita kenal sampai saat ini. Cerita yang kedua, setelah mapan secara historis, doa Rosario mulai mendapat dukungan dari lingkungan kepausan. Sikap itu bermula dengan dimasukkannya doa Rosario menjadi doa perang suci melawan Albigensian dan musuh-musuh gereja, khususnya yang berada di Timur Tengah. Saat itu, negara-negara Eropa diserang oleh kerajaan Ottoman sehingga terdapat ancaman yang genting bahwa gereja Kristen akan terancam punah di Eropa. Jumlah pasukan Turki telah melampaui pasukan Kristen di Spanyol, Genoa, dan Venesia. Menghadapi ancaman ini, Paus Pius kelima meminta umat Katolik untuk berdoa Rosario agar pasukan Kristen memperoleh kemenangan. Pada tanggal 7 Oktober 1571, Paus Pius kelima bersama-sama dengan banyak umat beriman berdoa Rosario di Basilikan Santa Maria Maggiore. Sejak subuh sampai petang, doa Rosario tidak berhenti didaraskan di Roma untuk mendoakan pertempuran di Lepanto. Walaupun nampaknya mustahil, namun pada akhirnya pasukan Katolik menang pada tanggal 7 Oktober tersebut. Jadi secara umum, orang menerima bahwa kemenangan pasukan Katolik yang dipimpin oleh Don Juan atas pasukan Turki dalam pertempuran pada 7 Oktober 1571 merupakan berkat kekuatan doa Rosario. Sebab itu, doa Rosario merupakan bagian dari sejarah rohani gereja yang patut dijunjung tinggi. Rosario memampukan umat beriman untuk berpartisipasi dalam sejarah keselamatan yang hidup, mempersatukan kita secara lebih akrab dengan Juru Selamat dan bundanya yang tersuci, dan dengan segenap gereja. Rosario perlu menjadi bagian dari sejarah tiap-tiap individu dan tiap-tiap keluarga, sebab melalui doa Rosario, ikatan kasih diperteguh. Doa ini kemudian berkembang di kalangan umat beriman dan mendapat tempat istimewa dalam gereja Katolik. Paus Gregorius ke-13 sendiri menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai Pesta Maria dari Rosario. Kemudian pada tahun 1884, Paus Leo ke-13 menetapkan bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Nah, sahabat Katolik yang terkasih, demikian tadi sejarah singkat awal mula dimulainya doa Rosario. Kiranya bisa menambah iman serta wawasan kita. Jika di antara sahabat Katolik yang ingin berbagi pengalaman,
tentang mujizat doa rosario dalam kehidupan sobat pribadi, silakan tulis di komentar. Semoga terang kasih Bunda kita Maria selalu menyertai kita semua. Bunda Maria, doakanlah kami. Sampai jumpa lagi di video-video sahabat Katolik lainnya. Salve.